Hai semuanya, terima kasih udah ngeklik video ini. Kenalin, aku Vivi. Di sini aku bakalan ngasih kamu informasi seputar 5 pilihan tempat tinggal buat kamu si anak rantau. Buat kamu yang ada rencana buat ngerantau, entah itu buat kuliah ataupun kerja, dan kamu masih bingung pengen tinggal di mana, mungkin informasi yang aku kasih di video ini bisa membantu kamu dalam memilih tempat tinggal. Yang pertama, rumah keluarga atau saudara. Nah, buat kamu nih yang punya keluarga atau saudara di kota tempat rantau kamu, itu udah jadi salah satu poin plus kamu. Karena kamu bisa ikut nebeng tuh ke rumah keluarga. Biasanya sih kalau nebeng ke rumah keluarga itu nggak dikasih bayar ya. Tapi pastiin kamu jangan males. Pastiin kamu bisa bangun pagi dan minimal harus bantu beres-beres rumah. Yang kedua, asrama. Ada nih ya beberapa kampus yang menyediakan fasilitas asrama untuk mahasiswanya. Biasanya sih untuk mahasiswa di semester pertama atau di tahun pertama mereka. Karena mereka dianggap belum mengenal lingkungan sekitar kampus, jadi belum bisa menemukan tempat tinggal yang cocok. Nah, kamu bisa tuh memanfaatkan fasilitas tersebut. Atau kalau di kampus kamu nggak ada fasilitas asramanya, kamu bisa tuh ke asrama khusus putra-putri daerah. Ada beberapa daerah yang memiliki asrama khusus mahasiswa mereka yang ngerantau di kota-kota besar. Biasanya sih kayak di Jakarta, Bandung, Jogja yang emang banyak mahasiswa rantaunya. Kamu tinggal cari info aja di Google, biasanya keluar semua kok. Yang ketiga, kos-kosan. Nah, ini sih andalan seluruh anak rantau ya. Buat kamu yang lebih pengen tinggal sendiri dan punya budget buat tempat tinggal, aku sih saranin lebih baik kamu ngekos. Karena kalau tinggal di rumah keluarga, ada masanya tuh ya kita dimana pengen mager-mageran, pengen bangun siang, pengen ngapa-ngapain, nggak mood ngapa-ngapain. Dan kalau kita nebeng di rumah keluarga, itu tuh kayak rasanya tuh nggak enak kalau kita bangun siang terus nggak bantu-bantu beres-beres. Makanya tempat yang paling enak buat tempat tinggal anak rantau itu adalah kos-kosan. Hanya saja ngekos itu nggak gampang, say. Siapin mental kamu ya. Karena ujian sesungguhnya itu ya ada di saat kamu ngekos, di saat nggak ada orang-orang di sekitar kamu yang bisa ngelayanin kamu, di saat kamu beneran tinggal sendiri. Tapi sensasinya itu asik banget, sumpah. Yang keempat, apartemen. Buat kamu nih yang punya budget lebih, terus pengen tempat tinggal yang lebih eksklusif, nah kamu bisa tuh memilih apartemen. Karena di apartemen itu privacy dan keamanan kamu itu lebih terjaga lagi. Nah, biasanya tuh kalau anak-anak kuliah biasanya tuh memilih kosan yang ukuran studio. Tapi kalau kamu misalnya pengen tinggal ramean, bisa memilih tipe apartemen yang jauh lebih besar. Nah, di apartemen sendiri juga biasanya udah dilengkapi fasilitas dapur dan balkon sendiri. Jadi kamu bisa tuh masak sendiri dan ngejemur sendiri tanpa harus bareng-bareng sama penghuni-penghuni lain. Nggak sama seperti anak kos. Biasanya sih kalau anak kos masaknya di dapur umum, jemurnya rame-rame. Nah, itu tuh salah satu keunggulan tinggal di apartemen. Kamu punya privasinya sendiri untuk semuanya. Yang kelima, petakan atau kontrakan. Nah, buat kamu yang pengen tinggal ramean, misalnya dengan teman-teman segeng atau bareng teman-teman dari sekolah asal yang lulus bareng-bareng di kampus yang sama, kamu tuh bisa pertimbangin buat sewa rumah petakan atau rumah kontrakan. Nah, bedanya rumah petakan dan rumah kontrakan rumah petakan itu seperti rumah panjang yang disekat 3. Biasanya sih itu bisa muat buat diisi 2-3 orang, bahkan 4 orang juga bisa. Kalau rumah kontrakan itu seperti ya satu rumah utuh yang punya banyak kamar di dalamnya, terus kamu isi rame-rame. Biasanya sih itu bisa lebih dari 3 orang, bisa bahkan 6-7 orang. Bahkan kalau teman-teman kamu nggak masalah tidur di ruang tamu rame-rame, di ruang tengah rame-rame, itu bahkan bisa lebih dari 10 orang. Dan kamu bisa berhemat dengan patungan bayar kontrakan deh. Nah, kalau kamu nih yang udah ngerantau, misalnya udah ngerantau 1, 2, 3 tahun, kamu lebih memilih tinggal di mana, guys? Share di bawah ya. Jangan lupa like dan subscribe ya channel aku biar aku bisa berbagi informasi lagi seputar anak rantau dan anak kosan kepada kalian semuanya. See you in next video.